Saudara-saudari yang terkasih, pesan seseorang yang hampir meninggal adalah wasiat yang harus dipegang dan terjadi. Dan pesan Yesus kepada para muridnya adalah pesan Yesus pada kita. Jelas sekali apa perintah Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Nah ini kalau ngomong di depan orang Katolik ini. Antara nggak ngerti dan blow on sama. Apa janji Bapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Dan ingat, para rasul menanti di sana bersama siapa? Bunda Maria. Jadi sebelum diangkat ke surga, Yesus memang memberi perintah, jadikan mereka murid-muridmu. Tapi kamu gak akan pernah bisa sendirian. Kamu butuh penolong. Siapa penolong itu? Kalau bukan Roh Kudus. Maka menarik tadi apa yang disaringkan oleh Bruder. Karya kami bukan semata-mata karya manusia. Kalau menurut hitungan manajemen manusia, nggak cucok. You know nggak cucok? Itu bahasa Jerman. Nggak pas. Tetapi kami memanage ini dengan kuasa Allah. Jadi manusia itu harus hidup bukan semata-mata karena realita. Bukan. Romo takut sekarang semuanya keras, ditindas. Sehingga kami gak ngerti, gak mau berbuat apa-apa. Ini orang yang hanya hidup karena realita. Kalau Anda punya iman, Anda harus berani hidup karena harapan. Jadi kalau orang hanya melihat realita, kita makin khawatir. Makin gak bisa apa-apa. Gak mungkin. Kita tidak tahu bahwa ada tangan Allah yang lebih berkuasa dari otak Anda yang maha kecil itu. Sudah maha kecil, kosong lagi. Isinya cuma konsumsi. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberi kesaksian bahwa karya Roh Kudus itu hebat. Pertama, tadi saya selalu mengatakan, kita kan selalu menjudge. Menjudge itu memvonis. Memvonis, saya adalah anak yang divonis bodoh. Maka bapak saya punya anak 4, 3 anak ayah pinter. Nomor 2, 3, 4. Yang nomor 2 selalu rank 3 besar. Nomor 1 ranking 1. Nomor 4 10 besar. Nomor 1. Ini anak yang paling dicintai Tuhan. Jangan mentertawakan dosa. Anak ini sekolah ranking 35. Dan bapak itu selalu mengatakan, kamu ki bodoh le, bodoh. Anak bapak sing bodoh siapa? Eko Pak E. Dari kapan? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin Pak E. Sehingga saya minder karena dicap bodoh. Saya teringat sekali waktu saya kelas 5. Saya ulang tahun. Saya sudah bisa naik sepeda. Saya datangi ayah. Ayah, belikanlah saya sepeda. Saya sudah bisa naik sepeda ayah. Saya mau ulang tahun. Beri hadiah. Ayah berkata, dalam bahasa Jawa. Pokoknya gue mau pakai bahasa Jawa. Ngerti nggak ngerti? Tanya teman. Le, kowe yen iso matematikamu songo, tak kei pit. Pit itu bukan pite, pit. Kamu nilai matematika 9, saya kasih sepeda. Saya dalam hati berkata, tekan modar ya ra iso aku songo. Bulan berikutnya
Dan saya tidak dapat sepeda. Karena saya sudah dijatah oleh Tuhan matematika 3. Itu sudah takdir, saudara-saudara. Adik saya datang kepada ayah. Ayah, dia tahu bahwa kakaknya minta sepeda. Adik saya itu nyebelin. Dia berkata, ayah, saya mau ulang tahun. Belikan sepeda ayah. Lalu ayah berkata, nak, nilai matematika kamu 9. Ayah belikan sepeda. Besoknya 10. Dan ayah belikan sepeda dia. Jengkel. Kecewa. Dan kekecewaan itu terpatri terus sampai hati saya. Saya mengatakan, saya balas. Akhirnya setelah saya jadi pastor, saya balas. Apa yang saya lakukan? Saya nabung. Saya beli sepeda yang terbaik. Saya berikan pada ayah. Ayah, untuk ayah. Gak perlu nilai 9 sepeda, kasih. Dan adik saya yang diberi hadiah gak pernah memberi ayah. Yang bodoh. Dan saya suka sedih kalau om-om kumpul-kumpul itu kan selalu membanding-bandingkan anak-anaknya tuh. Oh, anak tante sekian, anak om sekian. Om saya tuh selalu teriak, kok ranking berapa kok? 35 om. Masih? Wah, itu sudah dari sononya. Tapi maaf, sekarang om-om saya itu cari nasihat pada siapa? Saudara-saudara, apa yang rendah di mata manusia akan dimuliakan Tuhan. Hiduplah dengan percaya dan harapan. Maka anak jangan dimaki, berkati. Jangan terlalu merasa, kamu bodoh. Lihat seperti bapakmu juga bodoh. Bapak ibu saya, bapak saya itu kan, kamu bodoh. Saya jengkel. Bodoh-bodoh kan anak bapak. Lalu bapak saya ngomong, ya anak bapak tapi bukan turunan bapak. Lalu dia, turunan siapa? Ibu. Lalu mereka bapak berkelahi, bapak bodoh, ibu bodoh, bapak, ibu. Ya udah, ibu bodoh. Karena ibu bodoh, ibu kawin dengan bapak. Jadi bapak ibu tolong berkati. Orang yang memberkati adalah orang yang hidup dengan harapan. Harapan lebih kuat daripada kekhawatiran. Dan sekali lagi, siapa yang bisa memampukan saya seperti itu? Roh Kudus. Maka bagaimana orang mau bisa bekerja dengan Roh Kudus kalau tidak berkaca pada Bunda Maria? Bunda Maria selalu tangannya terkatup berdoa. Dia tahu dia ini hamba. Kalau Bunda Maria hamba, kita ini kacung. Saya suka kaget tuh. Saya hamba Allah. Romo siapa? Kacung. Ada saya tuh. Jadi lebih blow on. Kesaksian yang kedua, bahwa kalau orang percaya pada Roh Kudus, Roh bekerja. Saya memberi retret di Australia, Melbourne. Saya kesini sih hanya ece-ece. Sebetulnya nggak level. Maaf, bukan menghina. Kenyataan. Saya memberi retret di Melbourne, lalu tiba-tiba anak-anak muda langsung teriak, Romo, retret tahun lalu berhasil. Dan yang mengundang saya adalah KTM. Bruder tahu. Lalu saya tanya, siapa emang tahun lalu? Wah, Romo, semua berhasil. Terus saya tanya, emang ukuran berhasilnya apa? Romo, banyak yang resting. Anda tahu resting? Tahu resting in the spirit? Didoakan, gubrak. Lalu saya langsung ketir-ketir. Saya tanya,
Emang tahun lalu siapa yang ngasih? Romo Yohanes Indra Kusuma. Itu sih jagonya, kata saya. Jujur saja, saya tidak bisa mendoakan orang sampai resting. Saya pernah KRK kan banyak yang mendoakan Romo di sini, kubrak. Saya itu sampai mendoakan, ya Yesus, dia diam aja begini. Sampai saya berkata, udah capek lah gue, kata saya tuh. Saya tuh tidak mampu membuat orang resting. Itu bukan karunia. Ingat, itu karunia. Lalu akhirnya ukurannya adalah resting. Meninggal nggak, kata saya. Maka waktu mau retret saya udah ketakutan. Sampai mau acara itu adalah acara puncak pendoaan pencurahan Roh Kudus itu. Dan harus sampai resting. Sampai saya berdoa kepada Sakramen Maha Kudus. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Tolong sedikit. Kalau nggak banyak resting, gua nggak diundang lagi, Tuhan. Kalau nggak ke Jakarta sih nggak apa-apa. Australia jalan-jalan, coy. Tuhan, kalau nggak ada yang resting, saya nggak laku. Tuhan tolong. Gitu. Saya sampai capek doa, Tuhan, semoga mereka resting, semoga mereka resting. Lama-lama panitia sudah berkata, Romo, sudah mulai pencurahannya. Sekarang. Terus saya berkata, ntar dulu. Gitu. Saya belum mantap, kata saya. Lama-lama saya doa makin capek tuh ya. Lalu saya berkata, ya Tuhan, sudahlah. Kalau mereka tidak ada yang resting, saya sajalah yang resting, kata saya. Jengkel nggak ngatur Tuhan, itu susah. Lalu akhirnya pada saat acara pencurahan ada mesdinar sebelah saya. Mesdinar sudah berkata, Romo, mulai sekarang saya akan merem. Tiba-tiba, Tuhan, saya takut. Saya nggak ngerti. Tiba-tiba saya berpikir, oh ya, akhirnya apa? Oh, bukan. Saya rubah. Saya deketin mesdinar. Kita rubah. Mereka jangan maju satu-satu. Mereka diam. Lalu Romo bagaimana? Saya mau bawa Sakramen Maha Kudus. Kalau tidak ada yang resting, salahin Sakramen Maha Kudus. Bruder, jangan dilaporkan ke Roma ya, bruder. Lalu akhirnya, Romo bagaimana? Kamu pegang saya jalan. Nanti biarkan mereka berdoa. Oh, Romo ini gaya baru? Iya, kata saya itu. Ya sudah, saya merem. Karena saya nggak mau ngelihat. Karena kalau melihat kecewa. Masih manusia toh. Saya diem. Itu asli 2 jam. Saya sampai capek. Saya taruh akhirnya Sakramen Maha Kudus. Dan saya ngegubrak. Saya lemes sekali. Setelah itu saya berdoa. Sudahlah, terjadilah. Gua nggak laku nggak apa-apa, kata saya itu. Yang penting selesai. Setelah berdoa, saya keluar, semua panitia datang kepada saya. Romo, dahsyat. Terus saya tanya, emang kenapa semua resting Romo? Romo diurapi ya? Saya berkata, bukan. Itu karya Roh Kudus. Saudaraku, jangan pernah mencuri kemuliaan dari Tuhan. Kalau Anda bisa setia bukan karena kuat Anda, tapi karena Roh Kudus bekerja pada Anda. Mari kita memulai novena, agar pada saat hari Pantekosta nanti, Roh Kudus pun tercurah atas hati kita. Kalau Anda selalu mengeluh, saya tidak bisa, karena Anda tidak mengandalkan Tuhan. Hiduplah karena percaya, karena berharap